Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diaj dan Syamul Korobin. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Putra, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang klasifikasi pompa dan pompa reciprocating. Nah, dalam klasifikasi pompa, pompa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pompa positive displacement dan yang kedua ada dynamic pump. Tapi untuk hal ini saya akan menjelaskan tentang pompa positive displacement. Apa sih itu pompa positive displacement? Pompa positive displacement adalah sebuah pompa yang mengalirkan fluida yang sama di dalam setiap siklus perputaran pompa secara konstan. Nah, pemindahan fluida secara konstan itu dimungkinkan karena pada saat fluida dialirkan, si fluida tersebut akan terjebak terlebih dahulu di dalam sebuah ruangan atau silinder sebelum si fluida itu dialirkan ke pipa keluar atau pipa discharge. Artinya apa? Output dari perpindahan positif ini akan tetap konstan selama siklus pemompaannya dan percepatan pompa pada kecepatan tertentu. Namun semakin cepat pompa bekerja, maka semakin banyak juga volume fluida yang dihasilkan. Selain itu, pompa pemindahan positif ini dapat dirubah dengan cara merubah geometri ruang dari perpindahan positif ini. Pada pompa perpindahan positif ini, idealnya tidak akan terjadi selip fluida di dalam silinder. Sebab pada saat si fluida dialirkan melalui pipa discharge, maka si fluida itu akan langsung dihubungkan dengan sistem selanjutnya. Maka dari itu, tekanan di dalam pompa akan terus meningkat selama siklus konstan. Nah, namun jika si pompa diberikan beban yang sangat besar atau melebihi kapasitas dari pompa tersebut, maka si pompa tersebut akan mengalami tekanan yang sangat ekstrim atau juga dapat mengalami kerusakan yang sangat fatal dan juga dapat mengakibatkan penggerak utama dari pompa tersebut akan berhenti bekerja. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan terjadi slip pada saat pembangkitan aliran dan juga tekanan di dalam pompa positive displacement ini. Nah, pompa positive displacement ini juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pompa reciprocating dan yang kedua ada pompa rotary. Dan pompa rotary juga dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada gear pump, yang kedua ada screw pump, dan yang ketiga ada rotary fan pump. Tapi untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang pompa reciprocating. Nah, pompa reciprocating itu adalah salah satu pompa positive displacement yang perpindahannya menggunakan maju mundurnya jarum piston. Pompa reciprocating ini merupakan pompa bolak-balik yang dirancang khusus untuk kapasitas yang besar dan juga pergerakannya itu mengubah energi mekanis menjadi energi aliran fluida dengan menggunakan bagian pompa yang bekerja bolak-balik dalam silinder. Nah, bagian apa saja sih yang terdapat di dalam pompa reciprocating ini? Yang pertama ada piston atau plunger. Fungsinya yaitu adalah untuk menekan dan menghisap fluida ke dalam silinder. Nah, yang kedua ada batang torak atau connecting rod yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke batang piston. Yang ketiga ada ring atau seal yang berfungsi untuk mencegah kebocoran dari silinder tersebut. Yang kelima ada silinder yang berfungsi untuk tempat geraknya piston dan tempat penampungan sementara fluida. Yang kelima ada cylinder liner yang berfungsi untuk di bagian dalam untuk memperlancar gerak dari piston. Yang keenam ada
katup isap yang berfungsi untuk menahan keluar dan jalur masuk si fluida pada saat si piston melakukan langkah isap. Yang terakhir ada katup buang, yaitu berfungsi untuk mencegah fluida masuk lagi ke dalam silinder. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari pompa reciprocating ini? Prinsip kerja pompa reciprocating ini adalah dengan cara hampir sama dengan cara gerak piston atau mesin mobil pada biasanya. Hanya saja untuk untuk langkahnya sedikit berbeda dan juga berbeda dengan part-partnya. Yang pertama itu adalah pompa akan bergerak bolak-balik untuk menghisap si fluida masuk ke dalam silinder. Nah, setelah si fluida masuk ke dalam silinder melalui suction valve atau katup masuk, maka si fluida itu akan ditampung terlebih dahulu di dalam si silinder tersebut sebelum si fluida itu dialirkan ke katup buang atau check valve. Nah, setelah itu si piston akan menekan si fluida tersebut agar menghasilkan tekanan statis yang bisa menaikkan si fluida itu ke check valve untuk bisa mengalirkan ke sistem selanjutnya. Nah, pada saat si fluida sudah melalui sistem check valve, maka si katup tersebut juga akan langsung menutup agar si fluida tersebut tidak masuk kembali ke dalam si silinder, agar bisa terus bekerja konstan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.